Sekretaris Pete Hegseth mengatakan hari ini bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada keputusan atau akan menjadi penentu dalam perang melawan Iran. Apakah Amerika Serikat akan menginvasi Iran? Itulah pertanyaan yang diajukan semua orang. Dan hari ini saya akan memberikan jawaban yang tidak bisa diberikan oleh sebagian besar saluran lain. Karena kenyataannya, lebih rumit, lebih berbahaya, dan lebih menarik daripada semua judul berita yang pernah kamu baca sampai sekarang. Sementara kamu menonton video ini, pasukan marinir ke-31 sudah dalam perjalanan menuju Teluk Persia. Sebuah gugus tempur, terdiri dari kapal-kapal perang dan ribuan tentara. Divisi Lintas Udara ke-82 pasukan tercepat di dunia sedang dikerahkan sekarang. Dan pasukan marinir ke-11 menyusul. Secara keseluruhan, lebih dari 7.000 tentara elit bergerak menuju titik yang sama. Target sudah teridentifikasi, perintahnya sudah ada. Dan ada tenggat waktunya, 6 April 2026. Ketika tenggat waktu itu tiba, semuanya akan berubah. Jadi, mengapa Amerika Serikat belum menarik pelatuknya? Untuk memahami apa yang sedang terjadi, kamu perlu mengetahui 3 kekuatan ini. Bukan hanya apa itu, tapi juga apa artinya ketika ketiganya muncul bersama di tempat yang sama pada waktu yang sama. Divisi Lintas Udara ke-82 adalah, tanpa berlebihan, unit yang paling cepat siap dikerahkan di Angkatan Darat Amerika. Ketika krisis meledak dimanapun di dunia, merekalah yang berangkat pertama kali. Para prajurit terjun payung, mereka dilatih untuk mendarat di wilayah musuh, tanpa peringatan, tanpa pangkalan pendukung, dalam waktu kurang dari 18 jam. Mereka sudah pernah melakukan ini pada Perang Dunia Kedua, di Irak, di Afghanistan, di Panama. Seluruh divisi memiliki hampir 20.000 tentara, tetapi yang disebut pasukan respons cepat dapat bergerak dalam hitungan jam ketika perintah datang. Dan pada bulan Maret 2026, perintah itu datang. Tapi divisi ke-82 tidak pergi sendirian. Mereka akan diperkuat oleh 2 pasukan marinir. Kelompok-kelompok yang sangat terlatih yang berspesialisasi dalam menyerbu berbagai lokasi lewat laut dan udara. Yang pertama berangkat dari Jepang pada tanggal 13 Maret, menyeberangi setengah lautan dan sekarang sudah hampir tiba di wilayah tersebut. Dia melakukan perjalanan dengan kapal perang Amerika yang sangat besar, begitu besar sehingga bisa berfungsi sebagai kapal induk. Yang kedua berangkat dari California beberapa hari kemudian dengan kapal lain yang sama kuatnya, sedang dalam perjalanan. Bersama-sama, kedua pasukan ini berjumlah lebih dari 4.500 tentara dengan helikopter, kendaraan amfibi, artileri, dan aviasi. Sekitar 7.000 tentara elit bergerak menuju titik yang sama. Dan di sini ada satu detail yang sangat penting yang perlu Anda ketahui. Lihat, sangat jarang Amerika Serikat mengirim 2 kelompok sebesar ini secara bersamaan ke wilayah yang sama. Mantan Wakil Menteri Pertahanan Amerika Mick Mulroy secara terbuka mengatakan bahwa ini menunjukkan ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung. Dan bahwa seseorang sedang merencanakan sesuatu dengan unit-unit ini dan membutuhkan keduanya. Tapi kemudian muncul pertanyaan, melakukan apa tepatnya? Dan disinilah segalanya menjadi benar-benar menarik. Karena semua mata, baik Amerika, Iran, Tiongkok maupun Rusia, tertuju pada tempat yang sama. Sebuah pulau kecil yang hampir tidak dikenal dunia, yang bisa menjadi kunci untuk mengakhiri konflik ini. Atau untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Namanya adalah Khark. Sebuah pulau karang dengan luas hanya 22 km persegi. Lebih kecil dari banyak kawasan permukiman di kota-kota besar kita. Penduduknya kurang dari 20.000 jiwa. Tidak ada pantai wisata. Ini adalah tempat di mana sejarah kuno dan minyak bernilai miliaran hidup berdampingan. Dan saat ini, pulau ini mungkin adalah sebidang tanah paling strategis di planet ini. Alasannya sederhana.
90% dari seluruh minyak yang diekspor Iran melewati pulau ini. Setiap hari pulau ini menangani minyak senilai lebih dari 115 juta dolar. 10 kapal supertanker dapat memuat pada saat yang bersamaan. Perairan dalam di sekitarnya memungkinkan para raksasa ini berlabuh, sesuatu yang sebagian besar pantai Iran tidak bisa tawarkan. Pada tahun 2024, ekspor minyak menyumbang 57% dari seluruh pendapatan yang diperoleh Iran dari ekspor. 57% dari sebuah pulau seluas 22 km persegi. Jadi, siapa yang menguasai Khark, menguasai uang rezim Iran. Logika Amerika sangat sederhana. Merebut pulau ini berarti memotong lebih dari setengah pendapatan Iran. Tanpa uang itu, menurut para ahli, rezim tersebut akan menghadapi kesulitan keuangan serius dalam hitungan bulan. Tapi inilah fakta yang akan mengejutkanmu, dan yang sebagian besar saluran tidak memberitahumu. Dengan harga minyak lebih dari 120 dolar per barel karena perang itu sendiri, Iran sekarang mendapatkan lebih banyak uang daripada sebelum konflik dimulai. Pendapatan harian dari minyak naik dari 115 juta menjadi sekitar 139 juta dolar. Rezim tersebut telah menciptakan krisis energi global, dan mereka mendapatkan keuntungan dari situ. Itu sebagian menjelaskan mengapa Iran tidak terburu-buru untuk bernegosiasi. Iran tahu itu, dan mereka sedang bertindak. Dalam beberapa hari terakhir, gambar yang diperoleh intelijen Amerika menunjukkan bahwa Iran sedang memperkuat Khark dengan sangat cepat. Ranjau yang meledak saat bersentuhan dengan tentara atau kendaraan sedang ditanam di pantai-pantai. Tepat di tempat pendaratan Amerika harus dilakukan. Sistem pertahanan udara telah diposisikan ulang. Lebih banyak tentara telah tiba di pulau itu. Juru bicara parlemen Iran berbicara terus terang. Kami memantau dengan cermat semua pergerakan Amerika di wilayah tersebut. Jangan uji tekad kami untuk mempertahankan wilayah kami. Tapi ada masalah besar bagi Iran dalam pertahanan ini. Pada tanggal 13 Maret, Amerika Serikat sudah menghancurkan hampir seluruh struktur militer asli di pulau itu. Gudang rudal, gudang ranjau, sistem pertahanan udara, hanggar helikopter, menara kontrol bandara. Apa yang sedang dibangun Iran sekarang adalah sesuatu yang bersifat darurat, dibuat dengan tergesa-gesa dari sisa-sisa setelah serangan. Dan ada risiko yang kemungkinan besar tidak akan diambil oleh Iran, tetapi tetap menjadi opsi. Membakar fasilitas minyak mereka sendiri sebelum Amerika tiba. Menghancurkan apa yang ingin direbut oleh musuh. Persis seperti yang dilakukan Saddam Hussein terhadap ladang minyak Kuwait pada tahun 1991. Tapi itu juga akan menghancurkan sumber uang utama rezim itu sendiri selama bertahun-tahun. Itu adalah pilihan yang sangat ekstrim. Mungkin saja, tapi dengan harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Iran punya waktu berminggu-minggu untuk mengambil keputusan, membuka selat dan bernegosiasi, atau menghadapi eskalasi berikutnya. Iran memilih menunggu. Dan sekarang, eskalasi berikutnya datang secara harfiah lewat laut. Tapi, lalu, apa yang sebenarnya akan dilakukan Amerika Serikat? Dengan semua kekuatan ini, lihat. Ada 4 skenario konkret yang sedang dibahas secara terbuka oleh para ahli militer dan mantan komandan, dan masing-masing dari mereka memiliki konsekuensi yang benar-benar berbeda. Skenario pertama adalah yang paling banyak dibicarakan, merebut Khark. Dan dalam skenario ini, operasinya sendiri akan berlangsung relatif cepat. Mantan komandan pasukan Amerika di Timur Tengah, Jenderal Joseph Votel, secara terbuka mengatakan bahwa hanya dibutuhkan antara 800 hingga 1000 tentara untuk merebut pulau itu. Bayangkan suasananya. Pasukan terjun payung diterjunkan pada dini hari ke titik-titik tertinggi Khark. Sementara helikopter menurunkan marinir di pantai-pantai. Prajurit Iran yang selamat dari serangan sebelumnya dengan pertahanan seadanya dan tanpa komunikasi dengan daratan utama tidak akan mampu bertahan lama. Tapi masalah sebenarnya bukan merebut Khark, melainkan bertahan di sana.
Pulau itu hanya berjarak 25 km dari pantai Iran. Pangkalan Amerika terdekat berjarak lebih dari 200 km. Ini berarti bahwa setiap pasukan yang menduduki Khark akan terus-menerus berada di bawah ancaman drone, rudal, dan kapal serang yang datang dari pantai Iran. Sangat mungkin bahwa pihak Iran akan melancarkan serangan besar-besaran dengan drone, kapal bermuatan bahan peledak, dan rudal terhadap pasukan manapun yang mencoba menguasai pulau itu. Dan setiap misi untuk membawa makanan, amunisi, dan bala bantuan harus menempuh jarak lebih dari 200 km dan akan menjadi target potensial. Merebutnya relatif sederhana. Mempertahankannya itulah saat perang benar-benar dimulai. Skenario kedua mengabaikan Khark sepenuhnya dan langsung menuju inti masalah di Selat Hormuz. Idenya adalah menghancurkan titik-titik di mana Iran mengendalikan selat tersebut. Sepanjang hampir 170 km garis pantai Iran yang berada di sisi selat, ada pangkalan tersembunyi, peluncur rudal yang bisa bergerak, dan pelabuhan kecil yang digunakan Iran untuk meluncurkan drone, rudal, dan kapal serang. Marinir bisa mendarat di titik-titik tersebut. Pasukan terjun payung bisa diterjunkan di posisi-posisi strategis. Tujuannya bukan untuk menduduki wilayah, melainkan menghancurkan kemampuan Iran untuk terus memblokir jalur kapal. Dan di sini ada satu detail yang diketahui sangat sedikit orang dan sulit untuk dipercaya. Pada bulan September 2025, Amerika Serikat telah mempensiunkan 4 kapal pemburu ranjau terakhir mereka yang didedikasikan untuk Teluk Persia. 5 bulan kemudian, Iran mulai menanam ranjau di Selat Hormuz. Amerika Serikat justru menarik kembali alat yang paling mereka butuhkan sekarang sebelum mereka benar-benar membutuhkannya. Ini tidak berarti bahwa orang Amerika tidak punya jawaban, tetapi ini menjelaskan mengapa membuka kembali selat jauh lebih rumit daripada sekedar mengirim kapal perang. Dan di sini juga ada sebuah pulau yang jarang disebut orang, namanya Qeshm. Qeshm adalah pulau terbesar di Teluk Persia. Qeshm juga merupakan tujuan wisata, tetapi di bawah semua itu terkubur hingga 500 meter di dalam batu. Menurut pernyataan dari rezim Iran sendiri, ada apa yang disebut militer sebagai kota rudal, yaitu jaringan besar terowongan dengan rel di dalamnya, tempat Iran menyimpan dan meluncurkan rudal yang membuat selat tersebut menjadi mustahil dilintasi oleh kapal-kapal dagang. Menguasai Qeshm berarti menghancurkan kemampuan itu dari akarnya, tetapi itu juga berarti bertempur di medan yang benar-benar dikenal luar dalam oleh orang Iran secara harfiah. Skenario ketiga lebih sunyi tetapi tidak kalah berbahaya. Kelompok kecil tentara khusus yang beroperasi di dalam Iran. Misi-misi khusus untuk menghancurkan sistem radar, menangkap atau mengeliminasi komandan militer, dan semakin melemahkan kemampuan rezim untuk mengoordinasikan serangannya. Seorang mantan pejabat Israel secara terbuka mengatakan bahwa pendekatan ini sepenuhnya memungkinkan. Masuk, menangkap target tertentu, menghancurkan radar Iran, lalu keluar. Ini adalah opsi yang meninggalkan jejak paling sedikit di mata publik. Tapi, pernahkah kamu berpikir bahwa skenario ini mungkin justru sedang terjadi sekarang, jauh dari sorotan kamera? Dan kemudian ada skenario keempat yang paling ambisius, paling beresiko, dan yang memiliki konsekuensi terbesar bagi seluruh dunia. Uranium. Iran memiliki persediaan besar uranium yang diperkaya, bahan yang diperlukan untuk membuat bom nuklir. Proses memperkaya uranium hingga tingkat yang diperlukan untuk sebuah bom itu panjang dan sulit. Dan Iran sudah menyelesaikan 99% dari proses pengayaan itu. Hanya tinggal satu langkah terakhir untuk memiliki bahan dalam jumlah yang cukup untuk sebuah senjata. Fasilitas utama berada di Fordow yang terkubur di dalam sebuah gunung dekat kota Qom dan tidak hancur dalam serangan-serangan sebelumnya. Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio mengatakan dalam sebuah pertemuan di Kongres dengan kata-katanya sendiri, orang-orang harus pergi ke sana dan mengambil bahan itu.
Sebuah operasi untuk mengambil atau menghancurkan uranium itu akan membutuhkan antara 1.000 hingga 4.000 tentara yang beroperasi di dalam Iran selama beberapa hari tanpa dukungan apapun dalam radius ratusan kilometer. Ini adalah skenario yang paling rumit dari semuanya. Dan ini adalah yang paling akan mengubah aturan permainan di Timur Tengah. 4 skenario. 4 cara berbeda bagaimana sejarah bisa berubah sepenuhnya. Dan sementara para ahli berdebat mana yang akan terjadi, perang lain sedang berlangsung. Diam-diam, penuh kontradiksi, dan mungkin lebih menentukan daripada operasi militer manapun. Diplomasi. Trump mengatakan bahwa negosiasi sedang berlangsung. Bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan pada 15 poin. Bahwa Iran sangat ingin mencapai sebuah kesepakatan. Iran mengatakan bahwa mereka tidak sedang bernegosiasi, bahwa Amerika Serikat sedang berbicara sendiri, bahwa tidak ada yang perlu didiskusikan. Namun seorang sumber dari Iran mengatakan kepada CNN bahwa memang ada kontak antara kedua negara dan Iran bersedia mendengarkan usulan. Jadi, siapa yang benar? Kemungkinan besar keduanya benar, karena di dalam pemerintahan Iran sendiri, kelompok-kelompok yang berbeda mengatakan hal-hal yang berbeda. Kepemimpinan mereka terpecah, dan di pusat semua ini ada seorang pria yang hampir tidak pernah terlihat sejak dia berkuasa. Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi baru Iran yang sejak penunjukannya pada bulan Maret praktis menghilang. Tidak ada penampilan di depan umum, hanya sebuah pernyataan tertulis yang dibacakan oleh seorang pembawa acara TV pemerintah. Ada laporan bahwa dia terluka dalam serangan pada tanggal 28 Februari. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang benar-benar membuat keputusan di pihak sana. Dan disinilah kita kembali ke tenggat waktu yang kami sebutkan di awal. 6 April 2026. Trump memberikan ultimatum. Jika Selat Hormuz tidak dibuka kembali sampai tanggal itu, Amerika Serikat akan menghancurkan seluruh infrastruktur energi sipil Iran. Pembangkit listrik, kilang minyak, dan jaringan distribusi. Iran menjawab bahwa jika itu terjadi, mereka akan menghancurkan secara permanen infrastruktur energi di seluruh wilayah. 2 ultimatum. Sebuah jendela waktu beberapa hari dan sekitar 7.000 tentara Amerika tiba. Jadi kita kembali ke pertanyaan yang kita mulai tadi. Apakah Amerika Serikat akan menginvasi Iran? Jawaban jujurnya adalah kemungkinan besar tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Sebuah invasi besar-besaran dengan ratusan ribu tentara merebut kota-kota dan menggulingkan rezim dengan kekuatan brutal. Skenario seperti itu tidak mungkin terjadi dengan kekuatan yang sedang datang. Yang sedang bergerak menuju Teluk adalah sesuatu yang lebih kecil, lebih tepat, dirancang untuk tujuan-tujuan tertentu dan terbatas. Tapi bagaimana dengan operasi militer di wilayah Iran? Perebutan pulau-pulau strategis? Ekstraksi uranium? Prajurit khusus beroperasi di dalam negeri? Itu adalah skenario yang benar-benar sedang dipersiapkan. Pasukan sedang dalam perjalanan. Perintahnya sudah tertulis. Dan tahu apa yang paling menarik dari cerita ini? Iran bertaruh bahwa Amerika Serikat tidak akan datang. Iran bertaruh bahwa biaya politiknya akan terlalu tinggi, bahwa negosiasi akan mengulur waktu, bahwa dunia akan mendorong solusi diplomatik, dan Amerika Serikat sedang datang untuk, siapa tahu, membuktikan bahwa taruhan itu adalah sebuah kesalahan. Dan Anda, bagaimana menurut Anda? Dengan tenggat waktu 6 April yang semakin dekat, apakah Amerika Serikat akan bertindak atau akan memperpanjang negosiasi sekali lagi? Tulis komentar di bawah jika video ini membantu Anda memahami lebih baik apa yang sedang terjadi. Bagikan dengan seseorang yang juga mengikuti konflik ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran ini, inilah saatnya. Masih banyak lagi yang akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya.